15.000. Selamat sore pemirsa, kali ini bersama saya Rika Caroline kita memasuki segmen kedua dari Public Corner hari ini. Dan saya akan membahas mengenai sebuah buku yang sangat fenomenal, sangat dahsyat sekali pemikiran dari Bapak Arif Yahya, yaitu Paradox Marketing. Bapak Arif Yahya telah hadir bersama dengan saya pada sore hari ini di studio. Selamat sore Bapak, selamat datang di Public Corner. Dan sebelum kita membahas mengenai Paradox Marketing lebih jauh Pak, saya ingin tahu sebetulnya fenomena apa yang terjadi di dunia bisnis telekomunikasi yang menyebabkan Bapak terinspirasi untuk menulis buku ini. Oke, jadi yang pertama perubahan terutama lifestyle. Sekarang kita menuju digital lifestyle yang demikian personal, mobile dan semuanya digitize. Nah, sedemikian rupa sehingga dinamikanya luar biasa. Ketika dinamikanya luar biasa, maka cara-cara biasa tidak mungkin bisa kita gunakan lagi untuk menghadapi dinamika yang luar biasa cepat ini. Perkembangan teknologi yang begitu cepat akhirnya menuntut juga strategi bisnis yang luar biasa Pak ya, yang di luar pemikiran. Nah, ini ada tagline unusual way to win. Mengapa memilih tagline ini Pak? Oke, jadi pemikirannya sederhana. Yang pertama adalah hasil yang luar biasa pasti bisa dicapai dengan cara yang tidak biasa. Jadi hasilnya luar biasa, caranya pasti tidak biasa. Nah, paradoks ini adalah cara yang tidak biasa digunakan. Karena paradoks seperti namanya, paradoks marketing adalah memadukan sesuatu yang bertentangan. Nah, kata-katanya sendiri sudah bertentangan. Kita pertentangkan dulu, lalu kita adu. Nah, di sini bisa kita lihat gambar di sini magnet yang nggak ada negatifnya. Poinnya sederhana, ketika kita paradokskan di dua kutub itu, kita ambil yang positif-positifnya saja. Sehingga produk atau services kita meng-create produk yang tidak bisa ditolak oleh customer. Mungkin lebih mudah saya berikan contoh ya. Baik, saya berikan contoh tanggal 12 bulan 12 tahun 12 jam 12 saya meluncurkan satu services yang akan susah ditolak oleh customer, yaitu Speedy Instant. Nah, Speedy Instant itu umumnya private, hotspot di rumah. Nah, ini saya balik. Yang tadinya private kita buat public. Nah, Speedy itu relatif mahal. Yang mahal itu 150.000, 200.000 kita buat murah. Ada dua poin di sini. Yang satu dari sisi place, tadinya private kita buat menjadi public. Yang kedua yang tadinya wholesale membeli 200.000, kita buat hanya 5.000 rupiah. Bahkan untuk siswa itu hanya 1.000 rupiah per hari. Tapi yang paling penting di sini adalah dua kutub atau dua polar ini kita ambil positifnya. Sehingga nanti orang menggunakan wifi yang kecepatannya jauh lebih tinggi daripada komunikasi yang lainnya, tetapi dengan harga yang lebih murah. Poinnya adalah value-nya lebih tinggi, harganya lebih murah. Kalau membaca buku ini saya sebut more for less. Jadi kita get more, pay less. Nah, ini yang saya katakan susah menolak produk yang seperti ini. Nah, contoh-contoh di sepanjang buku ini adalah seperti itu. Nah, ketika kita bisa memparadokskan sesuatu dan mengambil positif-positifnya, maka kita akan meng-create suatu produk yang tidak biasa, yang kita yakini hasilnya pasti luar biasa. Wow, hasil yang luar biasa dari pemikiran yang luar biasa juga Pak. Tapi berujuk pada judulnya Paradox Marketing, apakah memang hanya kalangan marketing saja yang disasar oleh buku ini Pak? Prinsipnya ya, dalam buku ini saya bawakan untuk marketing, sehingga muncul taktik marketing di situ yang ada 4P, dari place, price, product, dan promotion. Namun filosofinya sebenarnya bisa digunakan untuk kalangan bisnis. Akhirnya saya tidak sempat menuliskan, di akhir buku ini epilog saya tuliskan. Orang akan bisa berpikir paradoks kalau dia bisa berpikir secara mega. Berpikir secara mega artinya sederhana sekali, tidak memikirkan dirinya sendiri, perusahaannya, bukan hanya customernya tapi community-nya. Jadi komunitas yang lebih besar lagi. Saya berikan contoh, Speedy itu kita persembahkan untuk Indonesia. Jadi bukan karena Telkomnya, tetapi untuk Indonesia, terutama untuk anak-anak. Saya sendiri punya mimpi anak-anak kita pandai, lebih pandai dari anak-anak Malaysia, contohnya connected. Dan kita tahu di internet, once dia connected ke internet, dia akan bisa tahu seluruh perkembangan ilmu dan teknologi di seluruh dunia. Tapi poinnya satu, saya berpikirnya tentang Indonesia, bukan tentang customer atau tentang company.
Jadi mega itu tentang community, makro itu tentang customer, mikro itu tentang company kita. Contoh yang lain mungkin kalau kita berpikir makro saja udah bagus. Kalau perusahaan itu memikirkan customernya dan customernya loyal, pasti company-nya akan bagus. Apalagi kita berpikiran mega untuk community, untuk bangsa Indonesia. Betul. Nah, di situ poinnya adalah paradoks marketing atau berpikir paradoks ini bisa diimplementasikan tidak hanya di marketing, Betul. bahkan di level bisnis. Luar biasa Pak. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Metro TV. Tak perlu bingung. Apapun yang Anda butuhkan, kami pastikan Anda mendapatkannya. Channel 88 Indovision, MNC Shop, Home Shopping terlengkap. Melayani Anda 24 jam, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. MNC Shop, kepuasan berbelanja. Era baru, sporty fashion skuter pertama di Indonesia, Suzuki Lance. Dengan super fuel injection, lebih irit, lebih responsif, Suzuki Lance lebih lincah, lebih sporty. Let's do it! Saatnya berubah. Ini sikap gue, Suzuki Lance. Sporty motornya, sportif sikapnya. Mereka telah pertaruhkan jiwa dan raga untuk bangsa ini. Namun perjuangan belumlah usai. Karena negeri ini kini semakin terasa perih. Kita perlu berjuang dan berkorban lebih tanpa pamrih. Meneruskan perjuangan menuju arus besar perubahan. Berjuang melawan kemiskinan, kebodohan, keburukan, melawan semua hal yang melemahkan, dan berjuang untuk kesejahteraan bangsa. Ini yang telah dan akan terus Partai Nasdem perjuangkan bersama. Karena perjuangan adalah restorasi mendasar, menyeluruh dan terpadu. Partai Nasdem, gerakan perubahan. Districate at Lot 28 SCBD. Peluncuran mahakarya terbaru dengan lokasi premium di kawasan SCBD dengan akses yang mudah dicapai. Diapit dua jalan utama kota Jakarta, yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Senopati Raya. Miliki unit apartemen mewah dengan harga 2,6 miliar rupiah termasuk BPN. Hubungi 021 724 8800. Suara anjing lihat setan. Suara anjing ketemu orang. Hidup itu harus punya planning, bener gak? Betul, betul. Harus tertata dengan rapi. Rapi, gigi lu rapiin dulu. Kok masuk keluar lagi? Stand up comedy. Battle of Comics. Serunya siaran radio di era dulu. Malam ini jam 10:30. Papua menempati urutan teratas dalam penularan HIV dan AIDS di Indonesia. Di seluruh tanah Papua, tingkat penularan tertinggi terjadi di Kabupaten Mimika. Hubungan seksual disinyalir sebagai media penularan tertinggi. Journalist on Duty, jeratan simpul merah di tanah Papua, Kamis 20 Desember jam 8:30 malam. Dipersembahkan oleh Masih bersama saya Rika Caroline di Public Corner dan masih membahas sebuah buku yang sangat inspiratif, Paradoks Marketing, karya Bapak Arif Yahya.
Kita lanjutkan kembali Pak. Mungkin di segmen pertama tadi Bapak sudah membahas sedikit mengenai paradoks marketing. Tapi di sini Bapak juga menuliskan bahwa ada 4 pilar yang harus menjadi fokus dari paradoks marketing. Bisa Bapak jelaskan? Oke, jadi semakin banyak kita menggunakan 4 pilar ini, yang saya rumuskan menjadi 4P akan semakin bagus. Tadi contohnya Speedy Instant baru menggunakan 2. Jadi yang pertama place-nya, dia dari private kita publikan. Jadi wifi yang hotspot yang tadinya private wifi menjadi public wifi. Yang kedua price-nya, yang tidaknya wholesale, beli gelondongan menjadi retail, 150 ribuan menjadi 5 ribuan atau 1000-an. Nah, yang berikutnya adalah promotion, yang tadinya sosial menjadi personal. Nah, ini yang kita gabung seperti ini. Lalu produknya sendiri. Produk wifi itu sebenarnya untuk orang-orang, untuk personal. Baru kita buat community-nya. Jadi nanti ada community pendidikan, ada community perbankan dan lain sebagainya. Tapi poinnya dari yang tadinya consumer menjadi enterprise, satu community, satu community. Poinnya keempat P itu semuanya adalah paradoks. Nah, beberapa produk memang hanya menggunakan 1P atau 2P, tetapi ingin saya katakan bahwa semakin banyak P-nya akan semakin sempurna paradoks itu. Karena ini merupakan sebuah hasil penulisan dari sejak Bapak juga menjabat dan pengalaman-pengalaman Bapak dalam menuangkan konsep. Mungkin secara nyata yang saat ini sudah ada di Telkom Indonesia, produk-produk seperti apa saja Pak yang memanfaatkan unsur 4P itu? Oke, tadi satu Speedy Instant sudah saya luncurkan, yang kedua UCTV. Jadi UCTV itu TV itu secara prinsip broadcasting dia public, tapi kita buat menjadi private. Kita bisa nonton TV semau kita. Misalkan kita miss acara ini jam 15.30, nanti kita ingin nonton TV jam 16 bisa. Bahkan yang kemarin bisa, yang 3 hari yang lalu bisa. Itu dari public menjadi private. Video itu private, adanya di rumah-rumah. Tapi nanti di UCTV itu adalah video on demand yang kita publikan. Jadi prinsipnya yang dari private kita publikan. Nah, UCTV sendiri ada basic servicesnya dan itu free. Seperti free to air TV, Metro TV ini free. Tetapi ketika kita ingin menonton premium seperti video on demand baru berbayar. Dan itu pun sangat murah. Rp10.000 kita bisa menonton video yang kita inginkan, termasuk film-film yang baru. Poin saya adalah value-nya tinggi, cost-nya rendah. More for less, sekali lagi. Wah, sebuah terobosan ya Pak ya. Memang betul ketika membaca buku ini memang kita terinspirasi untuk memikirkan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Tapi biasanya yang berbeda itu juga sangat sulit untuk diterima Pak. Nah, saat Bapak mengeluarkan kebijakan ini bagi perusahaan, bagaimana karyawan Bapak kemudian bisa mengikuti peraturan ini Pak? Nah, ini poin yang tersusah sebenarnya. Jadi pemikiran Mega tadi ada satu kalimat yang mencerminkannya, yaitu the more you give, the more you get. Ketika kita berpikir untuk community, berpikir untuk bangsa ini, yang ada di kita hanya memberi. Nah, tetapi saya yakini semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Hal seperti ini hanya bisa ditembus tidak dengan kompetensi, tetapi dengan karakter. Karakter itu contoh national character building, national character. Kita mencintai Indonesia. Oleh karenanya kalau kita mencintai Indonesia, urusan kompetens atau bisnis itu nomor 2. Tetapi yakini bahwa semakin kita banyak memberikan ke Indonesia, otomatis kita akan semakin banyak menerima. Saya berikan contoh yang sangat fenomenal. Orang membuat searching machine Google atau Facebook, apa yang dipikirkan oleh penciptanya adalah membuat hidup ini lebih mudah. Hanya itu. Zuckerberg itu umur 26 tahun. Ketika dia bersama teman-teman mahasiswanya membuat Facebook itu hanya ingin kalau kenalan satu sama lain menjadi sangat mudah. Pemikiran yang seperti itu dibuat. Lalu kita udah tahu impact-nya. Value dari Facebook itu sekarang minimal 25 billion US dollar. Hanya oleh satu orang Zuckerberg. Telkom Indonesia sendiri yang sedemikian besar, value-nya hanya 20 billion US dollar. Tapi poin yang ingin saya ceritakan adalah ketika kita berpikir mega, sifatnya hanya ingin memberikan, pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, ini saya yakinkan ke karyawan Telkom pada khususnya, bahwa berpikirlah seperti itu. Berpikirlah untuk Indonesia. Oleh karenanya di setiap presentasi saya tulis, jayalah Indonesia, jayalah
Telkom Indonesia. Baik Pak, semakin menarik tapi kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali di Public Corner. Elemen terkecil pun memiliki peran penting dalam sinergi. Filosofi inilah kunci sukses meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional. Seluruh elemen bangsa bersinergi untuk Indonesia sejahtera. Menyebar senyum, kehidupan penuh warna. Ada damai terasa melewati alam raya. Oh, senangnya tinggal di hamparan Golf Estate. Warna padi Golf Estate. Hadirkan pesta tahun baru dalam suasana kehangatan dan keakraban. Berbagai hiburan istimewa menanti Anda. Rasakan semarak dan kemewahan pesta tahun baru di jantung kota Bandung. Jadikan gemerlap malam pergantian tahun menjadi momen tak terlupakan bersama teman dan keluarga. The Pepandayan Bandung, Rainbow New Year Celebration, Color Your Life. Tiap hari jumlah sampah di Jakarta mencapai sekitar 27.000 meter kubik. Maka potensi sampah yang dihasilkan adalah seberat 6.500 ton per hari, atau sama dengan sekitar 2 juta ton per tahun. Saatnya kita peduli, tingkatkan kesadaran kepada masyarakat akan metode 3R, reduce, reuse, recycle. Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, kawasan hunian mandiri dengan lokasi strategis di Jakarta. Miliki hunian eksklusif dengan promo spesial. Tipe Pine, 8x20 meter, 2 lantai, dengan 31 kamar tidur di dalamnya. Ditawarkan dengan angsuran 31 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 588 8000. Papua menempati urutan teratas dalam penularan HIV dan AIDS di Indonesia. Di seluruh tanah Papua, tingkat penularan tertinggi terjadi di Kabupaten Mimika. Hubungan seksual disinyalir sebagai media penularan tertinggi. Journalist on Duty, Jeratan Simpul Merah di Tanah Papua, Kamis 20 Desember jam 8:30 malam. Dipersembahkan oleh pemain gondang di masyarakat Batak Toba, status sosialnya sangat tinggi. Itu sebabnya kalau di dalam tataran upacara adat, gondang itu letaknya tidak di tanah, dia di atas. Ketika gendang beli itu menjadi instrumen atau menjadi komposisi musik pengiring pengantin, itu jumlah perangkatnya menjadi semakin banyak. Indonesia, gondang, kendang, dan gendang. Sabtu 22 Desember jam 9:30 malam. Ya pemirsa, Anda kembali di Public Corner. Kita masih bersama dengan Bapak Arif Yahya yang juga menerima penghargaan sebagai CEO BUMN Terbaik 2012. Selamat atas penghargaan tersebut. Berkenaan dengan penghargaan tersebut dan 3 penghargaan lainnya yang diterima oleh PT Telkom Indonesia. Ya. Kedepannya 2013, apalagi Pak yang ingin dilakukan Telkom Indonesia? Oke, pertama terima kasih termasuk kepada Metro TV yang telah memberikan penghargaan Telkom di Economic Challenge Award. Jadi kita sebagai National Flag Carrier. Oke, baik, untuk strategi ke depan, saya lebih mementingkan spirit. Jadi ada great spirit dan grand strategi. Karena saya meyakini seperti ini, spirit itu jauh lebih hebat daripada strategi. Oleh karenanya kita implementasikan itu di Telkom. Kita menyebutnya 3S, solid, speed, smart. Ketika kita mengelola perusahaan besar seperti Telkom yang BUMN, maka 3 spirit ini harus dimiliki. Manajemen dan seluruh karyawan harus solid.
Yang kedua harus sangat cepat, speed, karena siapa yang cepat akan memakan yang lambat dalam persaingan sekarang. Dan yang ketiga adalah harus smart. Cara menjadi smart salah satunya baca buku Paradox Marketing. Yang kedua untuk grand strateginya kita sustainable competitive growth. Kita harus tumbuh dan tumbuhnya harus di atas industri. Nah itu yang akan kita gunakan jadi sustainable competitive growth untuk strateginya. Melihat pada tahun 2012 mungkin masalah terutama yang masih dihadapi adalah soal broadband, Pak. Nah, kira-kira di 2013 ada strategi apa untuk memperkuat itu? Baik, jadi sekali lagi kita harus berpikir mega. Malaysia punya Malaysian Super Corridor. Australia punya National Broadband Network. Nah, Indonesia belum memiliki hal seperti itu. Oleh karenanya Telkom Indonesia sebagai National Flag Carrier telah meluncurkan apa yang kita sebut Indonesia Digital Network, yang kalau disingkat IDN, yang merepresentasikan juga Indonesia. Kita kalah jauh dalam hal broadband ini dengan negara-negara tetangga. Saya katakan saja di sini, kita kalah dari Vietnam, kita kalah dari Filipina, kita kalah dari Malaysia. Hal yang seperti ini yang tidak boleh terjadi. Nah, dengan semangat kita tidak boleh kalah dari negara-negara lain karena kita harus menjadi global player. Jadi arahan dari Menteri BUMN, salah satu fungsi BUMN ini harus menjadi global player. Maka Telkom selalu membandingkan dirinya dengan operator-operator di luar. Untuk diketahui, untuk di Asia Tenggara, jadi mohon maaf kita belum nomor 1 nih. Masih kalah dengan Singapore Telkom. Tapi poin untuk broadband tadi kita memiliki Indonesia Digital Network. Jadi amanah yang diberikan oleh MP3EI dari Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, itu kita harus membangun 30% rumah tangga itu harus memiliki true broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi di atas 2 megabit per second, sehingga anak-anak kita connected dengan dunia. Poinnya Telkom akan membangun sebesar 20 juta broadband di seluruh Indonesia. Jadi berupa 15 juta fiber optik ke rumah-rumah dan 10 juta wifi. Jadi anak-anak udah bicara sekarang, rumah tanpa wifi itu bukan rumah. Karena wifi itu ibarat pintu dunia di rumah kita. Jadi poinnya itu kita akan menggelar, dan tahun depan insya Allah kita akan menggelar 1 juta wifi untuk Indonesia. Sebagai sumbangan Telkom Indonesia untuk Indonesia. Wah, luar biasa. Jayalah Indonesia, jayalah Telkom Indonesia ya Pak. Terima kasih Pak atas perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda pemirsa. Public Corner selesai sampai di sini, tapi White Chat akan kembali untuk Anda sesudah headline news berikut ini. PT Telekomunikasi Indonesia melalui terobosan UCTV kembali mendukung program stand-up comedy off-air. Kali ini bertempat di Universitas Indonesia Depok. Untuk melihat UCTV, Anda cukup mengakses situs www.uctv.com. Di sini Anda mendapat berbagai macam fitur, yaitu toko video, video on demand, TV, dan radio. Ini adalah layanan multimedia untuk memenuhi gaya hidup masyarakat modern Indonesia melalui internet live streaming. UCTV, Mobile Prime Time. Wah, bunyi lonceng menyambut suasana Natal nih. Saatnya beli kado istimewa buat keluarga. Bingung ya? Mau cari kado yang istimewa untuk seluruh keluarga. Nggak tahu harus kemana? Jangan bingung.
innovation store terdekat di kota Anda dan sambut Natal dengan sukacita. Atau untuk mendapatkan informasi dan keterangan lebih lengkap, langsung saja telepon ke Fastword.